channel Floreta. Tanaman ganda rusa ini diyakini berasal dari negara Tiongkok, yang kemudian didistribusikan ke beberapa negara Asia. Kini katanya tanaman ganda rusa ini bisa dimanfaatkan agar kehamilan bisa dicegah. Ternyata bisa juga dimanfaatkan sebagai alat kontrasepsi pria. Menurut dokter spesialis kebidanan dan kandungan, selama ini ada sebagian pria yang sudah memanfaatkan daun ini sebagai alat kontrasepsi alami. Yang dirasa kondom tidak nyaman bagi sebagian pria karena dirasa terlalu tebal. Sementara untuk vasektomi dihindari karena bersifat permanen. Masyarakat Papua, khususnya di daerah Sentani, telah sejak lama memperoleh manfaat ganda rusa sebagai KB alami untuk pria. Tanaman ganda rusa mengandung beberapa zat, yaitu justicin, minyak atsiri, kalium, alkaloid yang agak beracun. Khasiat yang diandalkan oleh zat tersebut adalah untuk peredaran darah, circulation, promoting, stagnant blood atau dispelling atau anti reumatik. Tanaman ganda rusa adalah tanaman yang tumbuh tegak, tinggi, dapat mencapai antara 2 meter. Percabangannya banyak dimulai dari dekat pangkal batang. Tanaman ganda rusa yang masih muda berwarna ungu gelap dan bila sudah tua berubah menjadi coklat mengkilap. Mempunyai daun letak berhadapan, berupa daun tunggal yang berbentuk langset dengan panjang antara 5-20 cm, lebarnya 1-3,5 cm, tetapi rata, dan ujungnya daunnya meruncing. Pangkalnya berbentuk biji, bertangkai pendek antara 5-7,5 mm, daunnya berwarna hijau gelap, memiliki bunga kecil berwarna putih atau dadu, yang tersusun dalam rangkaian berupa malai atau bulir, yang menguncup berambut menyebar dan keluar dari ketiak daun atau ujung pangkal. Tanaman ini memiliki buah berbentuk bulat panjang yang berbatang hitam. Yang lebih populer ada juga berwarna batang hijau. Tanaman ganda rusa atau kisi-kisi merupakan semak tropis yang bisa dijumpai di perkarangan rumah sebagai pagar hidup. Tumbuhan ini mudah tumbuh, bisa tumbuh liar di hutan, di tanggul sungai, atau seringkali ditemukan di Pulau Jawa. Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian 1-1500 mdpl. Senyawa aktif yang terkandung dalam ganda rusa, yaitu gandarusin A dan gandarusin B, dipercaya dapat menghalangi terjadinya pembuahan dengan cara menurunkan aktivitas enzim hyaluronidase kepada kepala sperma. Bagian yang dapat dimanfaatkan dari tanaman ganda rusa adalah seluruh bagian kandungannya adalah alkaloid, saponin, flavonoid, dan minyak asiri. Beda lagi kalau di Gorontalo, dipercaya punya banyak khasiat. Daun ganda rusa ini juga dipercaya bisa membuat bayi yang sedang belajar berjalan langsung bisa jalan. Caranya pun unik. Cara ganda rusa ini harus diambil pada hari Jumat saat matahari terbit. Bagian yang diambil adalah daun dan batang yang utuh. Orang yang mengambil tanaman tersebut juga harus suci dari najis. Setelah itu, kepret ke betis bayi sambil mengucapkan shalawat Nabi. Orang-orang yang melakukan tradisi ini mungkin sedikit, apalagi berada di kota-kota besar. Namun dengan perkembangan zaman, sebagian warga mulai meninggalkan tradisi ini dan kebanyakan memilih untuk berkonsultasi dengan dokter. Tanaman ganda rusa ini banyak sebutan di daerah-daerah. Kalau di Bima namanya ganda risa. Kalau di Aceh namanya besi-besi. Kalau di Sunda namanya handa rusa. Kalau di Jawa namanya trus. Kalau di Madura namanya ganda rusa. Ekstrak daun ganda rusa per 100 gramnya terdapat tanin 128,09 mg, fenolnya 214,55 mg, saponinnya 48,93 mg, sedangkan akar ekstrak terdapat larutan air 4,11%, ekstra larut alkoholnya 0,564%, abu larut airnya 1,528%, abu tidak larut asam
0,099%. Total abunya kurang lebih 2,990%. Manfaat: bersifat laksatif. Akar tanaman ganda rusa banyak digunakan mengatasi susah buang air besar, sebagai herbal batuk, demam, pilek, karena sifat antibakteri yang terkandung di dalamnya, yaitu caranya ambil daunnya 2 gram, diseduh dengan setengah gelas air panas, minum sehari 2 kali, untuk kontrasepsi pria, untuk asam urat, untuk luka atau wasir, bisul, asma, dan kram otot. Cara penggunaan untuk luar: ambil beberapa lembar daun segar secukupnya, dibersihkan dengan air mengalir dan lumat hingga hancur, terus balurkan yang sakit. Penggunaan sebagai obat atau herbal untuk minum dapat dilakukan. Ambil daun segar 30-60 gram atau daun keringnya, pastikan 15-30 gram saja. Rebus bersama 3 gelas air, tunggu sampai sisa 1 gelas saja. Sering minum dan secara rutin. Info lain: belum diperoleh informasi mengonsumsi herbal ini secara berlebihan atau jangka panjang tidak bermanfaat bagi tubuh karena banyak mengandung alkaloid tersebut dan dapat menjadi risiko efek samping bagi penggunanya jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang sangat lama. Efek samping ganda rusa sendiri belum jelas diketahui, namun di dalam tanaman ini terkandung alkaloid yang agak beracun. Subscribe, like, and comment. Jangan lupa.